Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sarina Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi. Teori ekonomi yang saya bawakan ada pada modul kedua yang berisikan tentang teori permintaan, teori penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Yang pertama kalian harus diketahui adalah konsepnya. Dari harga keseimbangan pasar ini diketahui konsepnya adalah harga keseimbangan pasar akan terbentuk apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berarti dalam harga keseimbangan pasar atau ini berarti dia berhubungan dan juga berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Itu dari konsepnya. Lalu untuk yang kita bahas adalah permintaan. Di permintaan ini kita juga akan membahas tentang faktor permintaan, kurva permintaan, hukum permintaan, dan pada penawaran saya akan menjelaskan tentang faktor penawaran, kurva penawaran, dan hukum penawaran. Selain itu juga untuk di harga keseimbangan pasar saya juga akan menjelaskan tentang faktor, hukum, dan juga kurva. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang permintaan atau biasa disebut juga dengan demand. Permintaan ini artinya adalah menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang diminta. Permintaan ini mempengaruhi berbagai faktor yang mempengaruhi juga pergeseran kurva. Yang pertama ada faktor permintaan, ada pendapatan, ada harga barang lain, ada selera dan cita rasa, ada ramalan masa depan, ada harga barang itu sendiri, dan juga populasi. Yang pertama kali saya bahas adalah pendapatan. Nah, faktor dari pendapatan, misalkan pada saat kita gajian, kurva barang normal bergeser ke kanan, sedangkan pada saat akhir bulan, kurva barang inferior bergeser juga ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan barang normal itu adalah suatu barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya seperti pakaian. Lalu barang inferior yang tadi saya bilang itu adalah barang yang memiliki hubungan terbalik dengan pendapatan. Contohnya seperti kayak mie instan, seperti itu. Yang kedua ada harga barang lain. Harga barang lain juga mempengaruhi loh adanya faktor dari permintaan. Kenapa? Misalnya ada barang utama yang lebih mahal, maka bisa digantikan dengan barang pengganti yang lebih murah. Contohnya apabila tahu harganya menaik ya, tinggi, maka dari itu sebagai gantinya kita akan ganti dengan tempe. Seperti juga dengan cabai dan bon cabai. Apabila cabai harganya itu melambung tinggi, bisa digantikan dengan harga yang lebih murah dan kita membelinya adalah bon cabai, seperti itu. Lalu yang ketiga ada selera atau cita rasa. Biasanya masyarakat itu kan lebih memilih rasa dan kenyamanan bila ingin membeli suatu barang, ya kan? Nah, maka jika barang tersebut memiliki rasa atau kenyamanan yang lebih baik, biasanya kurva permintaan lebih meningkat dibanding barang yang lain, kayak gitu. Terus ada juga ramalan masa depan. Misalnya bulan depan diperkirakan harga barang sembako itu akan naik kan, karena akan menjelang Ramadan, sehingga masyarakat banyak membeli minyak goreng sekarang ini. Atau juga misalkan seperti harga sirup, ya kan, untuk bulan depan itu, makanya orang-orang pada belinya sekarang karena dia udah memperkirakan atau sudah mengetahui ramalan tentang masa depan, tentang kenaikan harga barang itu sendiri. Lalu yang kelima, harga barang itu sendiri. Konsumen akan memilih untuk membeli barang dengan harga yang relatif murah atau terjangkau, sehingga konsumen dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar pada saat menjual kembali barang yang tersebut. Jika barang tersebut relatif lebih mahal di pasaran mengalami kenaikan, maka permintaan konsumen juga akan turun. Jika harga turun, maka permintaan konsumen juga akan naik. Contohnya, kita membeli durian pada saat tidak musim, pasti harganya lebih tinggi dong. Sehabis itu juga yang membeli cenderung sedikit. Sedangkan pada saat sedang musimnya, harganya jadi murah. Orang-orang yang sebelumnya berpikir untuk tidak membeli durian karena mahal, tetapi akibat harga durian tersebut turun, maka bisa membelinya, sehingga kurvanya bergeser. Itu yang disebut juga harga barang itu sendiri. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah populasi atau jumlah penduduk.
Kenapa sih populasi ini berpengaruh terhadap permintaan? Karena jika jumlah penduduk semakin banyak, maka permintaan terhadap barang atau jasa tentu juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah penduduk berkurang, bisa karena bencana alam atau seperti ini kayak COVID-19 dan juga peperangan, permintaan barang atau jasa bisa berkurang seperti itu. Jadi keenam dari faktor permintaan itu sangat berpengaruh terhadap pergeseran kurva. Lalu saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga yang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menaik atau meningkat. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Di sini saya akan mengilustrasikan sebagai mie ayam. P di sini adalah harga dan Q di sini adalah quantity. Langsung saja, pada saat harga mie ayam 20.000, jumlah yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah mie ayam yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu ke titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kurva permintaan ini bergerak adalah hanya pada barang itu sendiri. Seperti itu untuk kurva permintaan. Adalah penawaran. Penawaran sendiri itu adalah menerangkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang yang ditawarkan. Faktor-faktor dari penawaran ada 7. Yang pertama adalah biaya produksi, ada pajak, ada teknologi, ada bencana, ada kebijakan pemerintah, banyaknya penjual, dan ramalan masa depan. Untuk yang pertama adalah biaya produksi. Misalkan usaha tahu atau tempe menggunakan bahan utamanya adalah kedelai. Ketika harga kedelai tinggi, produsen lebih memilih mengurangi penawaran di pasar karena produksinya berkurang. Bahkan kalau perlu, produsen lebih memilih untuk tidak memproduksi tempe sama sekali untuk sementara waktu. Jika harga kedelainya sangat tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika harga kedelai murah, maka produsen akan memproduksi banyak tempe dan yang ditawarkan ke pasar akan semakin banyak, sehingga jika biaya produksi tinggi, kurva akan bergeser ke kiri, dan ketika rendah akan bergeser ke kanan. Lalu yang kedua adalah pajak, dimana ketika pajak yang dikenakan pada barang tuh menyebabkan harga tinggi, maka permintaannya berkurang, sehingga produsen akan lebih sedikit menawarkan barangnya. Sebaliknya, jika pajak barang tersebut kecil, maka akan banyak barang yang ditawarkannya. Kesimpulannya, jika pajak tinggi akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri, dan pajak kecil akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Lalu ada yang ketiga, teknologi. Adanya teknologi yang modern seperti sekarang akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Hubungannya dengan penawaran itu sendiri adalah produksi dapat ditambah dengan cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungannya bertambah yang membuat kurva penawaran itu bergeser ke kanan. Lalu ada bencana. Jika terkena bencana, otomatis barang yang dibutuhkan sedikit sehingga menyebabkan permintaannya itu banyak, sehingga harga barang naik dan penawaran yang juga meningkat. Lalu jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil produk misalkan ya, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Lalu ada faktor banyaknya penjual. Banyaknya penjual ini misalkan ya, jika jumlah produsen suatu barang tertentu tuh tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya jika suatu daerah menjadi tempat penghasil keripik apel, misalkan di Malang, maka penawaran keripik apel di daerah tersebut akan tinggi. Lalu ada yang keenam, kebijakan pemerintah.
di mana kebijakan pemerintah ini contohnya adalah pemerintah membebaskan bea cukai impor barang A, misalkan ya. Maka kebijakan ini akan menyebabkan penawaran jadi meningkat akibat dari banyaknya produsen import si barang A tersebut. Lalu yang terakhir adalah ramalan masa depan. Di ramalan masa depan ini, misalkan diperkirakan harga barang dan jasa akan naik, sedangkan pendapatan masyarakat tetap tuh bahkan menurun. Maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang atau jasa tersebut karena dia itu takut tidak laku, seperti itu. Jadi itu adalah faktor-faktor dari penawaran atau supply. Lalu ada hukum penawaran. Hukum penawaran ini mengatakan semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Itu yang dinamakan dengan hukum penawaran. Lalu saya akan menjelaskan tentang kurva pada penawaran. Di sini saya akan mencontohkan mie ayam. Pada kurva penawaran ini, jika suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Di sini adalah P. P adalah price dan di sini adalah Q atau quantity. Price di sini adalah harga, di sini adalah quantity. Kita akan mengilustrasikan dengan contoh mie ayam. Pada saat harga mie ayam 16.000, jumlah mie ayam yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Pada titik C kurva penawaran, ketika harganya naik sebesar 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah mie ayam yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan ke titik B dan seterusnya. Seperti ini pada kurva penawaran. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah apa sih? Jadi keseimbangan pasar ini akan terbentuk apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada jangka waktu tertentu dan harga tertentu juga. Lalu pada keseimbangan pasar ini saya akan mengilustrasikan sama pada permintaan dan penawaran yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari mie ayam. Pada contoh kasus mie ayam sebelumnya kan dapat dilihat dari tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangannya adalah 160 mangkok. Kita bisa menyebutkan harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran tersebut pada titik yang sama, karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan maka akan terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu kayak gimana? Kelebihan permintaan itu seperti ini. Harga 18.000, jumlah yang diminta 180 dan jumlah yang ditawarkan ada 140. Jadi dia sifat interaksi adalah kelebihan permintaan karena jumlah yang diminta ini lebih banyak dibandingkan jumlah yang ditawarkan. Seperti itu. Kemudian karena permintaan akan meningkat akibat harganya yang rendah dan kemudian penawarannya turun. Sebaliknya juga jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran di sini maksudnya adalah seperti di atas ini. Harga 12.000, jumlah yang diminta 120, jumlah yang ditawarkan sebanyak 200. Sifatnya adalah sifat interaksi karena jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Nah, karena harganya ini melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran kan, tetapi konsumen juga akan enggan untuk membeli. Jadi untuk keseimbangan pasar itu sendiri yang dapat disimpulkan adalah keseimbangan pasar adalah jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk kurva keseimbangan pasarnya itu pada mie ayam seperti ini bentuknya. Di sini P sebagai price, di sini Q sebagai quantity. Harga 16.000 itu di tengah-tengah, ya kan? Di tengah-tengah sama dengan yang di tabel 160. Ini keseimbangannya karena di jumlah yang diminta sama jumlah yang ditawarkannya sama. Jadi kurang lebih seperti ini kurva keseimbangan pasarnya. Dia berada di tengah-tengah antara supply dan juga demand. Supply adalah penawaran dan demand adalah permintaan. Seperti itu kurva
keseimbangan. Dan alhamdulillahirobbilalamin, sekarang saya telah menyelesaikan penjelasan permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Permintaan suatu barang atau jasa yang utama disebabkan oleh tingkat harga. Selain itu ada beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ialah faktor pendapatan, cita rasa masyarakat, dan harga barang lain. Dan faktor yang mempengaruhi penawaran ada faktor input, pajak, dan tingkat teknologi. Dan faktor harga dapat menyebabkan pergerakan di kurva permintaan dan penawaran. Dan sebaliknya, faktor selain harga dapat mempengaruhi pergeseran di kurva penawaran dan permintaan. Dan yang A, gerakan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila barang yang diinginkan menjadi makin tinggi atau makin menurun. B, pergeseran kurva permintaan. Permintaan masyarakat terhadap suatu barang sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar faktor barang itu sendiri, dan faktor itu disebut dengan faktor bukan harga. Berikut faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama ada harga barang lain, yang kedua ada pendapatan para pembeli, yang ketiga ada cita rasa masyarakat, dan yang terakhir ada populasi. C. Gerakan sepanjang kurva penawaran. Gerakan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila barang yang ditawarkan menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. D. Pergeseran kurva penawaran. Hal yang utama diperhatikan dalam teori penawaran yaitu memperhatikan sifat hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Dan berikut faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. 1. Harga, faktor-faktor produksi. Yang kedua, pajak. Dan yang ketiga, tingkat teknologi yang dipakai. Perubahan permintaan atau penawaran. Nomor 1, efek pertambahan permintaan. Pengurangan permintaan akan menyebabkan keadaan yang berkebalikan. Pengurangan permintaan juga akan menyebabkan harga yang turun dan jumlah barang diperjualbelikan juga akan ikut menurun. Dan yang kedua, efek pertambahan penawaran. Pengurangan penawaran akan menyebabkan harga yang naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan akan tetap menurun. Dan yang F, perubahan serentak permintaan dan penawaran. Perubahan serentak permintaan penawaran akan terjadi dalam beberapa kemungkinan yang sama, yaitu sama-sama naik. Saya Dinda Septiarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi mikro, yaitu bab 4 yang berjudul elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu elastisitas, yaitu adalah perubahan suatu variabel dependen dengan perubahan suatu variabel independen, di mana besarnya koefisien elastisitas ditunjukkan oleh presentasi perubahan variabel dependen terhadap presentasi perubahan variabel independen yang dapat baik. Yang pertama adanya elastisitas permintaan, yang dimana terdapat 3 konsep. Yang pertama ada elastisitas permintaan harga, yang kedua ada elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Baik, tadi yang pertama adanya elastisitas permintaan harga, yang dimana harga mengukur sebagian besar perubahan harga barang itu sendiri terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan harga dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Dan selanjutnya adanya tingkat elastisitas permintaan,
Yang pertama adanya elastis, yaitu nilai koefisien ED atau lebih dari 1, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Tidak elastis, yaitu nilai koefisien 0 lebih kecil dari ED lebih kecil dari 1, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Dan yang ketiga, tidak elastis sempurna, yaitu nilai koefisien ED atau 0, perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Dan yang keempat, adanya elastis sempurna, yaitu nilai koefisien ED, yaitu perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Permintaan berubah-ubah pada suatu harga tertentu. Dan yang kelima, adanya elastis uniter, yaitu nilai koefisien ED sama dengan 1, yaitu perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang dimintanya. Selanjutnya ada elastisitas permintaan silang atau yang disebut elastisitas silang, yaitu mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta terhadap harga barang lain. Nah, yang ketiga adanya elastisitas pendapatan permintaan. Pendapatan adalah faktor yang juga menentukan permintaan, yaitu selain harga barang itu sendiri, elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan pembeli. Selanjutnya juga ada beberapa faktor yang perbedaan dalam elastis permintaan berbagai barang, yaitu yang pertama adanya banyaknya barang pengganti yang tersedia. Apa itu yang dimaksud? Yaitu bila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, otomatis permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Permintaan terhadap barang yang tidak banyak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastis, yaitu karena jika harga naik, para pembeli suka memperoleh barang pengganti, sehingga permintaan tidak banyak berkurang. Dan yang kedua, jika harga turun, permintaannya tidak banyak berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiarini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi mikro, yaitu bab 4 yang berjudul elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu elastisitas, yaitu adalah perubahan suatu variabel dependen dengan perubahan suatu variabel independen, di mana besarnya koefisien elastisitas ditunjukkan oleh presentasi perubahan variabel dependen terhadap presentasi perubahan variabel independen yang dapat mempengaruhinya. Baik, yang pertama adanya elastisitas permintaan, yang dimana terdapat 3 konsep. Yang pertama ada elastisitas permintaan harga, yang kedua ada elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Baik, tadi yang pertama adanya elastisitas permintaan harga, yang dimana harga mengukur sebagian besar perubahan harga barang itu sendiri terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan harga sering dinyatakan sebagai elastisitas permintaan harga dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Dan selanjutnya adanya tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama adanya elastis, yaitu nilai koefisien ED atau lebih dari 1, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Dan yang kedua tidak elastis,
yaitu nilai koefisien 0 kurang dari ED kurang dari 1, yaitu perubahan harga tidak akan berubah. Yang kedua, tidak elastis, yaitu nilai koefisien 0 lebih kecil dari ED lebih kecil dari 1, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Dan yang ketiga, tidak elastis sempurna, yaitu nilai koefisien ED atau 0, perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Dan yang keempat, adanya elastis sempurna, yaitu nilai koefisien ED, yaitu perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Permintaan berubah-ubah pada suatu harga tertentu. Dan yang kelima, adanya elastis uniter, yaitu nilai koefisien ED sama dengan 1, yaitu perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang dimintanya. Selanjutnya ada elastisitas permintaan silang atau yang disebut elastisitas silang, yaitu mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta terhadap harga barang lain. Nah, yang ketiga, adanya elastisitas pendapatan permintaan. Pendapatan adalah faktor yang juga menentukan permintaan, yaitu selain harga barang itu sendiri, elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan pembeli. Selanjutnya juga ada beberapa faktor yang perbedaan dalam elastis permintaan berbagai barang, yaitu yang pertama, adanya banyaknya barang pengganti yang tersedia. Apa itu yang dimaksud? Yaitu bila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, otomatis permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Permintaan terhadap barang yang tidak banyak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastis, yaitu karena jika harga naik, para pembeli suka memperoleh barang pengganti, sehingga permintaan tidak banyak berkurang. Dan yang kedua, jika harga turun, permintaannya tidak banyak berkurang. Dan yang kedua, jika harga turun, permintaannya tidak banyak bertambah, karena tidak banyak tambahan pembeli yang pindah dari pembeli barang yang bersaing dengannya. Adanya juga presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Apa yang dimaksud? Yaitu besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Dan selanjutnya juga ada jangka waktu analisis, yaitu lamanya pengamatan terhadap perubahan harga barang berpengaruh terhadap elastisitas. Adanya juga manfaat dari menaksir elastisitas permintaan, yaitu bisa bermanfaat bagi suatu perusahaan dan bisa bermanfaat juga bagi suatu pemerintah. Kalau bagi perusahaan, yaitu faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualan. Kalau bagi pemerintah, dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya adanya elastisitas penawaran, yaitu konsep elastisitas merupakan konsep yang berguna untuk mengetahui sejauh mana sikap responsif permintaan terhadap perubahan harga. Jika dalam elastisitas permintaan yang diukur ialah ukuran berapa besar dari kuantitas atau jumlah permintaan akibat pengaruh perubahan harga, maka dalam elastisitas penawaran yang diukur ialah pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas atau jumlah dari penawaran suatu produk.
Dan di sini yang akan dibahas secara lebih rinci yaitu tentang elastisitas dari penawaran. Namun sebelum kepada jenis-jenis elastisitas penawaran, akan lebih baik jika terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari elastisitas penawaran itu. Ada berbagai macam pengertian elastisitas penawaran menurut para ahli, tetapi secara umum pengertian elastisitas penawaran adalah tingkat atau derajat kepekaan atau elastisitas penawaran. Dengan kata lain, yaitu elastisitas penawaran ialah gambaran pengaruh dari harga suatu barang terhadap jumlah produk atau barang-barang yang akan dijual atau ditawarkan. Jika kenaikan harga barang dibarengi dengan peningkatan barang yang ditawarkan, maka hal semacam penawaran ini disebut dengan elastis. Sebaliknya, jika peningkatan harga tidak diikuti dengan adanya peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawarannya itu disebut dengan inelastis. Nah, di sini juga adanya tingkat elastisitas penawaran. Yang pertama juga adanya elastis, yaitu penawaran elastis. Penawaran terjadi apabila presentasi perubahan harga lebih kecil dari presentasi perubahan penawaran. Contohnya, untuk barang ke barang yang biasanya mengalami penawaran elastis ialah baik. Yang kedua itu adanya tidak elastis, yaitu penawaran inelastis terjadi jika presentasi perubahan penawaran lebih kecil dari presentasi perubahan harga atau perubahan harga tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dan yang ketiga itu adanya tidak elastis sempurna, yaitu penawaran inelastis sempurna atau penawaran tidak elastis sempurna ini terjadi jika perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan penawaran. Dalam kehidupan sehari-hari, penawaran inelastis sempurna ini agak sulit ditemui karena biasanya jumlah atau kuantitas produksinya meskipun harga terus-terusan naik, itu akan terjadinya produksi barang yang tidak mungkin atau sulit. Dan yang keempat adanya elastisitas sempurna. Nah, penawaran elastis sempurna terjadi apabila perubahan penawaran terus terjadi meskipun tidak ada perubahan harga atau barang produk tetap. Dan yang kelima itu adanya elastisitas uniter, yaitu penawaran unitary terjadi jika presentasi perubahan penawaran sama dengan presentasi perubahan harga. Nah, adanya juga faktor penentu elastisitas penawaran. Ada dua faktor nih yang menentukan elastisitas penawaran berbagai barang, yaitu sifat perubahan biaya produksi. Apa yang dimaksud dari itu? Yaitu penawaran akan tidak bersifat elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila biaya tambahan yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, penawaran akan bersifat elastis. Dan yang kedua, jangka waktu analisis, yaitu dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran dibedakan atas 3 jenis jangka waktu, yaitu yang pertama masa sangat singkat, yaitu masa waktu di mana para penjual tidak dapat mengubah penawarannya atau penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Dan yang kedua, adanya jangka pendek, yaitu di mana kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah kenaikan produksi. Dilakukan dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi secara lebih intensif atau penawaran bersifat tidak elastis. Dan yang ketiga, adanya jangka panjang. Nah, yang dimaksud ini adalah produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang atau yang disebut penawaran bersifat. Bab 5, teori ekonomi mikro. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna atau utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal.
Manfaat atau kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam pendekatan nilai guna karena A. Teori nilai guna atau utility. Kepuasan atau kenikmatan konsumen dari mengkonsumsi barang-barang disebut nilai guna atau utility. Semakin tinggi kepuasan, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Nilai guna dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Kalau nilai guna marginal adalah pertambahan kepuasan akibat dari pertambahan penggunaan suatu barang tertentu. B. Hipotesis teori nilai guna. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi menurun dan negatif yang menyebabkan nilai guna total menjadi menurun. 1. Efek penggantian. Perubahan harga suatu barang akan mengubah nilai guna marginal per harga barang dari barang yang mengalami kenaikan tersebut. Jika harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per harga akan menjadi semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Efek pendapatan. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi berbagai jumlah barang yang dikonsumsinya, termasuk jumlah barang yang mengalami kenaikan harga. Begitu pula jika harga suatu barang mengalami penurunan. Penurunan harga menjadi semakin besar jika pendapatan tak mengalami perubahan.